Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama untuk kuliah filsafat ilmu. Nanti kita akan membahas mengenai filsafat yang berkaitan dengan ilmu ya, science. Ilmu maksudnya di sini adalah science. Oke, untuk pertemuan filsafat ini mohon maaf. Ya. Untuk pertemuan filsafat dalam kuliah filsafat ini kita akan ada 14 pertemuan. Nanti sistem penilaiannya langsung saja. Sistem penilaiannya itu adalah kita ambil dari 5 tipe ya. Yang pertama itu adalah dari absen. Absen itu nilainya 10%. Kemudian dari tugas pertama ini saya berikan ketika sebelum UTS ya. Tugas pertama ini nilainya 15%. Tugasnya apa? Nanti ya bisa buat makalah, meringkas dan lain sebagainya. Kemudian tugas kedua ini akan saya berikan sebelum UAS. Tugasnya apa? Ya bisa jadi nanti meringkas atau membuat makalah, nanti kita lihat situasi kondisinya ya. Itu tugas kedua itu 20%. Jadi absen kehadiran itu 10%, kemudian tugas pertama itu 15%, tugas kedua itu 20% ya. Selanjutnya penilaian akan saya ambil dari UTS. UTS itu 25%. Kemudian UAS itu 30%. Jadi total itu adalah 100%. Nah, 100% ini kalau misal kalian tidak mengerjakan UTS atau UAS atau salah satu dari tugas itu, nanti nilainya akan berkurang jauh. Jadi kalau jangan kaget kalau seandainya kalian tidak mengerjakan tugas, misal ya, tidak mengerjakan tugas, nanti tiba-tiba nilai saya kok jelek Pak? Iya, karena tidak mengerjakan tugas. Nah gitu. Jadi untuk tugas saya berikan sewaktu-waktu ya. Maka sewaktu-waktu dalam hal ini bisa jadi pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, atau ketujuh, atau ke-8, ke-9, 10, 12, 13, 14. Nah itu maka harus ikut kuliah ya. Kalau nggak ikut kuliah tiba-tiba kalian nggak mengerjakan tugas dan nilainya nggak bagus, berarti kan rugi sendiri ya itu. Nah itu maka harus ikut kuliah itu. Nah karena saya memberikan tugas itu ya random, nanti nggak tentu ya itu. Nah, kadang lupa saya kan sudah absen. Iya sudah absen, tapi kamu tidak mengerjakan tugas itu. Bisa jadi dia hanya absen saja tapi tidak ikut kuliah kan gitu, maka tidak mengerjakan tugas. Nah maka penting untuk mengerjakan tugas ya. Jadi tadi saya ulangi, sistem penilaiannya itu adalah 10% dari absen, kemudian tugas pertama itu 15%, tugas kedua 20%, UTS 25%, UAS 30%, total 100%. Kemudian untuk kuliah online itu kalau nanti ada tatap muka tetap kalian harus pakai baju ya, enggak boleh pakai kaos. Itu harus pakai baju, kalaupun pakai kaos yang berkerah. Begitu juga yang putri harus pakai jilbab, kemudian pakai baju panjang ya. Jadi tata busana itu tetap dijaga itu. Oke, kalau semua ada pertanyaan kalian juga bisa bertanya sewaktu-waktu. Jadi sewaktu-waktu kalian boleh bertanya, dikirim lewat WhatsApp itu boleh ya. Itu. Oke, itu demikian. Nanti kita akan langsung ke materi ya. Kita mulai kuliah hari ini dengan tema pengenalan filsafat ya, atau memahami filsafat, khususnya memahami filsafat ilmu. Oke. Istilah dari filsafat ini sebenarnya kita membahas awal mula ya, kata filsafat ini muncul dari Pythagoras. Jadi siapa itu Pythagoras? Tentu kalian sudah tahu semua. Pythagoras ini adalah yang merumuskan rumus Pythagoras. Kalau kalian di SD dulu pernah ingat rumus Pythagoras itu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat ya. Ini rumus untuk mencari sisi miring dari sebuah segitiga.
Nah, Pitagoras ini dia adalah orang Yunani. Dia itu seorang tokoh agama, dia seorang filsuf, matematikawan, dia orang yang bijaksana, pengikutnya banyak, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Ini Pitagoras. Nah, suatu saat Pitagoras ini ditanya oleh masyarakat, "Wahai Pitagoras, apakah engkau orang yang pintar?" Nah, ini Pitagoras ketika ditanya apa engkau orang yang pintar, Pitagoras dilema itu. Kalau dia mengatakan ya seorang pintar, maka dia sombong kan itu. Dia merasa sombong kan tidak baik ya. Sebagai seorang yang bijaksana, maka dia tidak baik kalau mengatakan ya saya orang pintar. Tapi kalau dia mengatakan tidak, saya bukan orang pintar, nanti akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dia. Ya, maka sebagai jalan tengah ketika ditanya apa engkau orang yang pintar, dia tidak mengatakan saya orang pintar atau saya orang bodoh, tapi dia mengatakan saya filosofer atau saya filosofi. Yaitu maksudnya apa? Saya pecinta kebajikan. Nah, jadi filsafat itu dari kata filosofia ya. Philo itu artinya pecinta, orang yang suka, orang yang gemar. Sofia itu kebajikan. Ya, jadi filosofia itu kalau diartikan adalah pecinta kebajikan atau ya pecinta kebajikan atau pecinta kebijaksanaan. Nah, dari kata-kata Pitagoras ini akhirnya nama ilmu ini disebut sebagai filosofi. Ya, filsafat kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab itu falsafah. Bahasa Arab falsafah, bahasa Indonesia filsafat, kemudian kalau dalam bahasa dalam bahasa Eropa atau bahasa Inggris itu filosofia, itu filsafat atau filosofi. Oke. Ini dari kata filosofi, jadi filsafat itu berasal dari kata filosofi atau filos itu artinya pecinta, sofia itu kebajikan atau filosofia atau filosofi pecinta kebajikan. Ini dasarnya. Pitagoras sendiri menemukan manusia itu dibagi dalam 3 tipe ya. Tipe pertama mereka yang mencintai kesenangan. Tipe yang kedua mereka yang mencintai kegiatan. Nah, tipe yang keempat ini mereka yang mencintai kebajikan atau kebijaksanaan. Nah, orang yang pertama orang yang mencintai kesenangan banyak ya, seperti senang bekerja ini senang, atau mencintai hobi, senang memancing atau senang mengumpulkan barang-barang seni, ini kesenangan ya. Atau mereka yang mencintai kegiatan, mencintai traveling, mencintai pekerjaan, mencintai olahraga dan lain sebagainya. Yaitu mencintai pekerjaan kita ini termasuk ya. Yaitu kita mencintai pekerjaan kita mengajar, atau kita mencintai pekerjaan kita semisal kolektor mobil, kolektor motor dan lain sebagainya ya. Selanjutnya mencintai kebijaksanaan, ini lebih dari mencintai ilmu ya. Kalau ilmu itu pengetahuan, tapi dasar dari ilmu itu adalah kebijaksanaan. Nah, ini jadi ilmu itu kita apa sih perbedaan ilmu dan pengetahuan? Perbedaan ilmu dan pengetahuan apa kira-kira bedanya? Kita bahas ya. Kalau ilmu dan pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan itu sesuatu yang kita tahu. Pengetahuan itu sesuatu yang kita tahu. Misal kita tahu bulan itu warnanya kuning. Nah, ini pengetahuan ya. Kita tahu bulan itu bulat. Nah, ya, bulat bundar ya. Nah, ini pengetahuan. Kita tahu matahari itu putih. Ini pengetahuan. Nah, ilmu itu apa? Jadi
kalau ilmu itu sesuatu yang sudah diverifikasi kebenarannya. Tapi kalau pengetahuan itu sesuatu yang kita tahu dan belum diverifikasi kebenarannya. Contoh, kita tahu bulan itu warnanya kuning. Ini kita tahu bulan warnanya kuning. Gitu. Tapi apakah ini sudah diverifikasi? Belum. Nah, ketika kita mendekati bulan, ternyata bulan itu warnanya abu-abu. Gitu. Jadi warna kuning itu adalah pantulan cahaya matahari ya, itu. Sama dengan kita melihat matahari warnanya putih. Ternyata kita didekati itu ya warnanya seperti warna api. Itu warna api ya apa? Api ya merah, kuning itu ya, merah kuning, oranye itu warna api. Nah, jadi itulah bedanya. Kalau pengetahuan itu kita tahu tapi itu belum diverifikasi. Maksudnya belum diteliti apakah itu benar-benar valid atau tidak. Itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu sesuatu yang sudah diverifikasi, sudah diteliti kebenarannya. Gitu. Misal tadi kita melihat matahari itu warnanya putih. Nah, ini pengetahuan. Nah, tapi kalau kita teropong dengan teropong bintang, itu kita dekati, ternyata matahari itu warnanya ya sama kayak api begitu. Itu karena saking panasnya, maka dari jauh terlihat putih. Saking suhunya sangat tinggi, ya itu terlihat putih. Sama dengan bulan warnanya kuning. Bulan itu tidak punya warna. Itu ya abu-abu ya, kalau semuanya kita lihat di video itu ya abu-abu. Nah, kuning itu adalah warna pantulan cahaya matahari ya itu. Nah, ini bedanya antara ilmu dan pengetahuan. Nah, itu. Oke, selanjutnya arti filsafat. Kita memahami filsafat ya sekarang. Socrates mengartikan filsafat sebagai konstruksi bangunan moral. Ini menurut Socrates. Menurut Socrates, konstruksi bangunan moral dalam hubungan dengan kebenaran dan kepastian hidup. Jadi kalau bahasa sederhananya itu menurut Socrates tuh filsafat itu adalah kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan kebenaran dan kepastian hidup. Nah, ini menurut Socrates. Intinya sesuatu yang bijaksana, sesuatu yang baik, dan ini berkenaan dengan kepastian hidup. Semisal menolong orang itu baik. Nah, ini kan kepastian hidup, suatu nilai moral ya. Atau senyum terhadap orang yang kita temui, ya ini baik, menandakan bahwa kita itu ramah, terbuka sama orang lain. Nah, ini nilai moral ya. Misal ngomongin orang di belakang orang, ini buruk. Nah, karena bisa menyakiti orang. Nah, ini konstruksi moral. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang mempunyai nilai moral, yang ini berkaitan dengan kebenaran dan kepastian hidup. Apakah hanya berkaitan dengan moral saja? Tentu tidak ya. Yang jelas dia berkaitan dengan kebenaran dan kepastian hidup. Semisal kalau kita melihat dalam pekerjaan ya, bekerja secara tuntas. Nah, secara tuntas. Ini kan berkaitan dengan kebenaran dan kepastian hidup. Kalau semuanya kita bekerja tidak tuntas, maka seolah-olah kita itu tidak bekerja ya. Seolah-olah kita, misal kalau kalian membuat motor sudah kalian buat, tetapi kalian tidak memasang roda, kan seolah-olah kita nggak bekerja ya. Ada motor tapi nggak ada rodanya, nggak bisa digunakan. Atau ada motor tapi rodanya cuma satu, yang depan saja, belakangnya tidak ada, nggak bisa digunakan juga. Nah, maka kalau kerja itu harus tuntas. Nah, ini filsafat ini berkaitan dengan konstruksi moral dan kebenaran kepastian hidup. Nah, sedangkan menurut Plato, filsafat sebagai interpretasi atau evaluasi terhadap apa yang penting atau yang berarti pada hidup. Nah, ini sesuatu yang penting ya, atau yang berarti dalam hidup, yang mengarahkannya untuk mencapai ide-ide abadi. Nah, ini sangat dalam ya. Intinya
interpretasi dan evaluasi yang penting yang mempunyai arti dalam hidup. Ini menurut Plato. Jadi sesuatu yang penting itu sesuatu yang mempunyai nilai abadi, ini namanya filsafat. Contoh semisal nilai yang abadi itu apa? Nilai abadi itu berbakti pada orang tua. Nah, ini abadi. Ini sebenarnya juga filsafat juga ya. Gitu. Atau bekerja itu harus keras, harus sungguh-sungguh. Nah, bekerja itu harus sungguh-sungguh. Ini abadi. Nah, dari zaman Adam sampai zaman akhir kiamat nanti kalau seandainya bekerja itu tidak sungguh-sungguh, hasilnya juga tidak bakal sungguh-sungguh juga. Hasilnya itu contoh misal kalau kalian masak dengan hati, sungguh-sungguh, dengan ala kadarnya, itu rasanya kan berbeda. Nah, jadi maka penting kita itu sungguh-sungguh. Nah, kata sungguh-sungguh ini berarti apa? Ini kan nilai abadi. Nilai abadi. Nah, filsafat itu intinya adalah ingin mencapai nilai yang abadi. Jadi nilai abadi itu bagian dari filsafat ya. Nah, filsafat. Oke, selanjutnya Aristoteles mengartikan filsafat itu sendiri pada konteks kebenaran sosial yang berhubungan dengan pertautan antara pengetahuan dan kehidupan nyata. Jadi berkaitan dengan kebenaran sosial. Nah, contoh tadi berbakti pada orang tua itu ya baik, nah, itu kebenaran. Bekerja keras atau bekerja sungguh-sungguh, nah ini baik, ini termasuk kebenaran sosial ya. Atau bekerja tuntas. Nah, bekerja tuntas ini juga termasuk kebenaran sosial. Ini juga termasuk filsafat ya. Artinya dari ketiga ini kalau saya membahasakan lebih ringan ke kalian, intinya filsafat itu apa sih? Filsafat itu adalah hakikat abadi. Nah, itu loh. Jadi kalau saya membahasakan kalian daripada kalian jelimet memahami kata-kata Socrates, Plato atau Aristoteles, nah saya memberikan kata-kata yang mudah dipahami oleh kalian. Jadi inti filsafat itu apa sih? Inti filsafat hakikat abadi. Nah, itu namanya filsafat. Nilai yang mempunyai hakikat pribadi itu namanya filsafat. Ini atau yang mempunyai nilai universal, hakikat yang bersifat universal. Ini filsafat. Jadi intinya pada hakikat. Jadi filsafat intinya itu adalah hakikat yang bersifat abadi, hakikat yang bersifat universal. Ini namanya filsafat. Jadi di balik setiap kejadian itu ada nilai. Nah, di balik nilai-nilai itu ada konstruksi hakikat. Ada konstruksi hakikat. Nah, konstruksi hakikat itu disebut sebagai filsafat. Jadi kalau semuanya tanya, filsafat itu apa sih? Filsafat ya hakikat gitu. Intinya itu, hakikat apa? Hakikat apa saja, hakikat dalam kehidupan ini namanya filsafat gitu. Jadi kalau semuanya kalian ditanya inti filsafat itu apa? Hakikat. Kalian itu belajar filsafat itu maksudnya apa? Belajar filsafat itu maksudnya belajar hakikat sejati. Belajar mengenai nilai yang abadi. Belajar mengenai nilai universal. Ini namanya hakikat. Nah, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh hakikat. Kita sekarang bicara hakikat. Nah, hakikat manusia itu apakah dia bebas atau terpaksa? Ini kan tentu kalian bingung juga kan? Bebas atau terpaksa itu. Nah, ini kita ambil contoh ya. Nah, sebagian orang mengatakan atau umumnya orang ya mengatakan manusia itu ya bebas itu. Nyatanya kita mau makan nggak ada yang larang, mau minum nggak ada yang larang, mau jalan ke kanan nggak ada yang larang, mau jalan ke kiri nggak ada yang larang, mau loncat
jalan sambil loncat juga nggak ada yang larang, jalan sambil guling-guling juga nggak ada yang larang. Nah, intinya kita ini bebas. Ini menurut sebagian orang. Nah, umumnya orang berpikir seperti itu ya. Tapi kalau kita kembali, jadi kalau ke filsafat itu ada dua ini ya, apa namanya, ada dua pendapat ya, dari Soren Kierkegaard sama Albert Camus. Nah, Soren Kierkegaard mengatakan ya hakikat manusia itu ya bebas lah, bebas ya, kalian bebas makan, bebas minum, bebas berbuat, bebas meraih cita-cita gitu. Kalian bebas jalan sambil guling-guling, jalan sambil loncat, kalian juga bebas jalan sambil mundur, nah, dan lain sebagainya. Ini bebas. Tapi kalau semuanya kita kembali ke pendapatnya Albert Camus, mohon maaf ya, pendapatnya, saya lupa siapa ya, salah satu filsuf ya, Albert Camus. Nah, okay. Menurut Albert Camus, jadi manusia itu hidup dalam keterpaksaan ya. Jadi apa namanya, manusia itu hidup dalam keterpaksaan. Nah, kita ambil contoh bahwa kelihatan sih manusia itu hidup bebas, tapi sebenarnya itu terpaksa. Nah, contohnya seperti apa? Kita itu semisal kita itu dipaksa untuk melakukan sesuatu di dunia ini, dan kalau kita tidak melakukan sesuatu itu seperti aneh. Kita dianggap sebagai orang aneh ya. Nah, contohnya kalian mahasiswa kalian tuh sekolah itu dipaksa atau kebebasan kan seperti itu. Nah, kalau kalian tidak sekolah, kalau nggak masuk kuliah lah contoh ya, kalau kalian tidak masuk kuliah itu bisa nggak kita bebas, saya tidak mau kuliah gitu. Nanti kita akan menjadi orang yang aneh. Nah, jadi kita itu hidup itu menurut Albert Camus, kita hidup itu dipaksa. Itu kita ambil contoh kalian kuliah itu, kalian pun kuliah dipaksa masuk jam 7. Nah, contoh ya. Atau kalau kuliah hari ini kalian dipaksa untuk masuk jam 8.40. Bisa enggak kalian menolak? Enggak bisa. Itu, enggak bisa. Itu enggak mau lah, itu aku mau masuk jam 10. Enggak bisa, nanti kalian terlambat gitu. Bahkan kita itu dipaksa. Itu. Semisal saya juga dipaksa masuk untuk masuk kuliah jam 8, masuk kuliah kalian ya jam 8.40. Bisa enggak saya enggak mau lah ngasih kuliah jam 8.40, saya mau ngasih kuliah kalian jam 12 malam. Enggak bisa toh. Itu apa namanya, kalau saya melakukan itu saya menjadi orang yang aneh. Sama, bisa enggak kita pakai pakaian seenak kita? Enggak bisa. Kalian kuliah, kalian harus pakai pakaian yang sopan, pakai baju itu, pakai jilbab. Bisa enggak? Saya enggak usah pakai baju, saya ingin bebas, saya ingin hidup terserah saya. Kalian kuliah enggak pakai baju. Nah, ini nanti kalian bisa dianggap sebagai orang yang aneh, ya kan, seperti itu. Saya ingin bebas itu, ngomong seenak saya sendiri, itu ngomong ngumpat, misuh dan lain sebagainya. Bisa, tapi kalian akan dianggap sebagai orang yang aneh. Bisa enggak kalian enggak sopan kepada dosen semisal? Ya bisa. Itu kalian ngomong seenaknya. Nah,
tapi kalian nanti akan dianggap sebagai orang yang aneh. Jadi dan lain sebagainya. Bahkan kita itu semua di dunia ini dipaksa. Ini menurut Albert Camus. Dosen dipaksa untuk masuk tepat waktu, dosen dipaksa untuk berpakaian yang sopan, bertutur kata yang baik. Nah, ini semua dipaksa. Kalau dosen tidak melakukan itu, maka dianggap sebagai dosen yang aneh. Nah, ini seperti itu. Sama dengan mahasiswa masuk kelas harus tepat waktu, sesuai dengan waktunya, berpakaian yang bagus, bertutur kata yang baik. Bisa nggak semisal mahasiswa masuk seenaknya, semisal kelas masuk jam 8.40, dia masuk jam 12, ya bisa, tapi kan sudah selesai dan akan dianggap sebagai orang yang aneh. Itu bisa enggak mahasiswa pakai pakaian seenaknya, itu masuk kelas kuliah itu pakai celana pendek? Bisa, tapi akan dianggap sebagai orang yang aneh. Maka dari sini, dari contoh kecil ini, Albert Camus mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya hidup terpaksa atau hidup dipaksa. Itu. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dianggap aneh. Seorang laki-laki harus bekerja keras cari uang, cari nafkah untuk keluarga. Kalau dia tidak bekerja keras, leha-leha, maka laki-laki itu menjadi laki-laki yang aneh. Kan gitu. Jadi seorang wanita harus mendidik anaknya dengan baik. Kalau dia tidak mendidik anaknya dengan baik, maka dia akan menjadi wanita yang aneh. Dan lain sebagainya. Maka tidak heran bila Albert Camus itu mengatakan bahwa hidup ini pada hakikatnya adalah penuh keterpaksaan. Itu penuh keterpaksaan. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, maka kita menjadi orang yang aneh. Nah, ini salah satu contoh filsafat ya, filsafat. Jadi kalau menurut Soren Kierkegaard, dia mengatakan hidup itu bebas. Apakah itu benar-benar? Karena kenyataannya kita memang bebas. Tapi kalau menurut Albert Camus, tidak, hidup itu hakikatnya bukan bebas, tapi hakikatnya adalah terpaksa. Itu karena kita semua ini hidup dipaksa. Itu kalau kita tidak melakukan sesuatu yang sesuai diarahkan oleh alam ini, maka kita dianggap orang yang aneh. Nah, dari dua pendapat ini, mana yang benar? Itu apakah hidup itu hakikatnya bebas ataukah terpaksa? Dua-duanya benar. Nah, menurut Soren, hidup itu hakikatnya bebas, itu ya benar, karena memang ada landasannya dan itu adalah hakikat abadi. Nah, Albert Camus yang mengatakan hidup ini hakikatnya terpaksa, itu juga benar. Itu karena hakikat kehidupan memang keterpaksaan. Gitu. Dan itu adalah nilai abadi, hakikat abadi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa filsafat itu membahas apa sih? Membahas mengenai hakikat, realitas, kenyataan dalam hidup ini. Realitas itu apa? Realitas itu hal-hal nyata di balik kejadian. Nah, kejadiannya bisa jadi berbeda-beda, tapi realitasnya satu. Nah, contoh, ada orang bertemu berpapasan dengan orang di pasar, senyum. Nah, realitasnya apa? Senyum itu baik. Nah, orang berpapasan di pasar, saling senyum, dan itu membuat hati rohah, lega. Artinya, berarti senyum itu baik. Ada orang berpapasan di jalan sempit atau di gang, senyum. Ternyata senyum itu membuat rohah. Maka hakikatnya senyum itu baik. Nah, gitu kan. Ada orang berpapasan di jalan besar, di kampung,
Dan ternyata senyum itu membuat hati roha, hati lega. Nah, hakikatnya senyum itu baik dan lain sebagainya. Jadi pada intinya filsafat itu membahas apa? Filsafat itu membahas mengenai hakikat, mengenai realitas, mengenai kenyataan. Itu. Ini inti filsafat. Nah, kita ambil contoh lain mengenai filsafat ya. Nah, menurut Pitagoras, hakikat kehidupan itu adalah bilangan. Yang menurut Pitagoras hakikat kehidupan itu adalah bilangan. Kenapa menurut Pitagoras hakikat kehidupan itu adalah bilangan? Karena ya hakikat kenyataan hidup ini bilangan. Karena apa? Bilangan itu ada di mana-mana. Nah, semua bisa diukur dengan angka. Nah, tubuh kalian bisa diukur dengan angka. Tinggi kalian berapa, lebar kalian berapa, berat badan kalian berapa, jumlah mata kalian ada berapa, jumlah hidung kalian ada berapa, bisa diukur dengan bilangan. Maka menurut Pitagoras hakikat kehidupan itu adalah bilangan. Kemudian dunia juga bisa diukur. Dunia ini luasnya berapa, bumi ini luasnya berapa, ini bisa diukur. Beratnya berapa bisa diukur, apa saja itu bisa ditulis. Nah, bisa diukur dengan angka. Itu rumah kita bisa diukur dengan angka. Itu panjangnya, tingginya, lebarnya bisa diukur dengan angka. Bahkan perilaku kita itu bisa diukur dengan angka. Berapa kali kita bertemu dengan orang itu bisa diukur, bisa dihitung ya. Semisal itu berapa kali orang itu ngomongnya buruk, itu bisa diukur dengan angka. Itu berapa kali kita memberi makan orang atau mentraktir teman, itu bisa diukur dengan angka. Semua bisa diukur dengan angka. Nah, maka karena semua bisa diukur dengan angka, maka menurut Pitagoras hakikat kehidupan itu adalah bilangan karena semua bisa diukur dengan angka. Realitas kehidupan, kenyataan hidup itu adalah bilangan. Karena apa? Semua bisa diukur dengan angka. Perbuatan kita bisa diukur dengan angka. Apa kita baik atau buruk bisa diukur dengan angka. Berapa kali kita senyum ke teman itu bisa dihitung ya. Itu kalau ada yang mau menghitung insya Allah ada. Nah, atau berapa kali kita bermulut busuk, mohon maaf ya, bermulut tidak baik pada orang, itu bisa ya. Atau kalian pasti ingat ada orang yang ngomong jelek ke kalian bisa ngitung, oh ini bisa dihitung, oh berapa kali dia ngomong jelek ke saya bisa ngitung gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, semua bisa diukur. Maka tidak heran kalau Pitagoras mengatakan hakikat kehidupan itu adalah angka. Nah, jadi filsafat itu apa? Filsafat itu adalah hakikat. Nah, intinya kalau semuanya apa sih arti filsafat? Arti filsafat itu ya hakikat. Nah, berbeda dengan Pitagoras. Nah, Pitagoras. Menurut Plato, hakikat kehidupan itu bukan angka. Hakikat kehidupan itu adalah ide, pikiran. Nah, karena apa? Menurut Plato, hakikat kehidupan itu adalah ide karena semua bermula dari ide. Semua bermula dari ide. Adanya pintu, sebelum pintu terbuat, pintu itu sudah ada di dalam ide tukang kayu. Kan seperti itu. Adanya sepeda, sebelum sepeda dibuat, sepeda itu sudah ada di dalam ide pikirannya tukang sepeda, kan seperti itu. Sebelum rumah dibuat, nah rumah itu sudah ada dalam pikirannya arsitektur. Sebelum kalian membuat rumah, semisal ya, ide gambar rumah itu sudah ada dalam gambar pikiran kalian, gambar ide kalian. Nah, maka semua itu berasal dari ide. Semua berasal dari ide. Nah, karena semua berasal dari ide, nah
maka hakikat kehidupan itu menurut Plato adalah ide. Hakikat kehidupan menurut Plato adalah ide. Nah, ini menurut Plato. Nah, karena semua berasal dari ide. Nah, bahkan alam semesta ini tercipta, itu sebelum alam semesta ini tercipta, yang kita lihat, kita rasakan ini, itu menurut Plato berasal dari ide pencipta, ide Tuhan, ide Allah, ya, ide Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menurut, yaitu apa? Logos. Karena apa? Semua berasal dari ide, termasuk alam semesta ini juga berasal dari ide Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menurut Plato, ya. Jadi karena semua berasal dari ide, maka hakikat kehidupan menurut Plato itu adalah ide itu sendiri, karena semua berasal dari ide. Sebelum ada HP itu sudah tercipta dalam ide manusia. Sebelum ada kunci motor itu sudah ada dalam ide insinyur dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini menurut Plato. Nah, jadi kalau menurut Pitagoras, hakikat kehidupan itu adalah bilangan. Menurut Plato, hakikat kehidupan itu adalah dunia ide atau ide itu sendiri. Nah, menurut Albert Camus, hakikat kehidupan itu adalah keterpaksaan. Menurut Soren Kierkegaard, hakikat kehidupan itu adalah kebebasan. Nah, ini hakikat. Jadi hakikat itu banyak sekali. Tergantung hakikat itu banyak sekali, ya. Tergantung dari mana kita melihatnya, dengan kacamata apa kita melihatnya. Nah, contoh kita melihat orang tabrakan. Nah, orang tabrakan. Mungkin bagi polisi, wah, ini hakikat dari tabrakan ini adalah pelanggaran lalu lintas. Nah, karena yang satu menyeberang tidak melihat kanan dan kiri. Nah, yang satu naik motor kenceng melampaui batas kebolehan mengendarai motor. Akhirnya terjadilah tabrakan. Nah, maka menurut polisi hakikat kecelakaan ini adalah pelanggaran lalu lintas. Ini menurut polisi. Nah, menurut polisi kejadiannya satu, tapi nanti bisa bermacam-macam makna dan bermacam-macam hakikat. Nah, menurut dokter, wah, ini patah tulang ini. Nah, itu. Ini menurut dokter ini harus segera diobati. Ya, harus segera diobati. Nah, hakikatnya berbeda. Nah, polisi melihat dari segi aturan lalu lintas, dokter lihat dari segi kesehatan. Oh, kesehatan seperti apa? Nanti pedagang melihat, oh, itu motornya apa ya? Itu kok bagus sekali. Harganya berapa ya? Itu. Karena pedagang melihat kecelakaan itu dari sisi ekonominya. Oh, ini dia pakai motor apa? Mereknya apa? Harganya berapa? Ini kalau dijual lagi harganya berapa? Dan itu kulaannya berapa? Seperti itu. Helmnya itu merek apa? Itu. Kok ketika tabrakan itu dia bisa selamat? Itu. Harganya berapa, belinya di mana, ini pedagang. Itu. Nanti beda dengan ahli hukum. Ahli hukum nanti melihat, oh, ini apakah kecelakaan ini sesuai dengan undang-undang lalu lintas, di manakah yang salah dan benar. Nah, ini ahli hukum, lawyer nanti. Nah, yang salah apakah pejalan kaki ataukah yang naik motor. Nah, ini lawyer. Jadi kejadiannya satu, tapi perspektifnya banyak. Hakikatnya banyak. Begitulah alam semesta ini. Alam semesta ini ya satu alam semesta, tapi hakikatnya bisa banyak. Tergantung dari mana kita melihat permasalahan itu. Nah, itu. Jadi contoh kalau tadi
kecelakaan, kita melihat kecelakaan dari perspektif polisi, wah ini melanggar lalu lintas. Dari perspektif dokter, wah ini apa yang perlu diobati ya gitu. Dari perspektif pedagang, oh ini markanya apa dan lain sebagainya. Dari perspektif lawyer, oh ini mana yang salah dan mana yang benar. Nah, ini perlu inilah satu kejadian tetapi banyak perspektif. Satu kejadian banyak hakikat. Nah, tergantung dari mana kita melihatnya. Jadi kalau semuanya tadi misal Plato mengatakan hakikat kehidupan itu adalah dunia ide, Pythagoras menilai hakikat kehidupan itu adalah bilangan, yaitu Soren Kierkegaard mengatakan hakikat kehidupan itu adalah kebebasan, Albert Camus mengatakan hakikat kehidupan itu adalah keterpaksaan. Nah, ini adalah hakikat dari sudut pandang masing-masing itu. Kemudian kalau kita melihat pendapatnya filsuf yang lain, nanti hakikat kehidupan itu adalah menurut Socrates itu nanti hakikat kehidupan ini itu adalah pencipta yang satu. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh satu zat, dan satu zat itu tidak seperti segala sesuatu. Nah, ini jadi ini kita berbicara mengenai filsafat ya. Jadi kalau kalian ditanya apa sih inti filsafat, filsafat itu adalah membahas mengenai hakikat, membahas mengenai realitas, membahas mengenai kenyataan. Jadi ibarat yang paling mudah adalah kalau kalian tahu rumus matematika kan ada rumusnya ya. Fisika sama, fisika juga ada rumusnya ya, rumusnya. Itu setiap masalah ada rumusnya. Nah, sama dengan kehidupan, setiap kehidupan juga ada rumusnya. Nah, rumus kehidupan itulah yang namanya filsafat. Disebut filsafat. Rumus kehidupan itu disebut sebagai filsafat itu. Nah, itu. Jadi filsafat itu merupakan rumus kehidupan. Oke, selanjutnya ini filsafat menurut Plato tadi ya, sudah ya. Menurut Aristoteles, kemudian tadi saya katakan intinya filsafat itu ya hakikat itu. Kalau semuanya kalian membaca pengertian filsafat dari yang lain, ini ya bagus ya, itu nanti kalian bisa tapi intinya sebagaimana saya sampaikan tadi, jadi inti filsafat itu ya hakikat, realitas, kenyataan dari apa yang terjadi di alam semesta ini. Ini paling mudah ya, bahasa paling mudah seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya inti filsafat itu ya hakikat kehidupan tadi, realitas. Ini memahami realitas filsafat. Nah, menurut Plato itu realitas kehidupan itu dunia ide tadi saya katakan ya. Kemudian menurut René Descartes, hakikat kehidupan itu ya berpikir secara rasional. Ini hakikat kehidupan. Jadi inti kehidupan itu adalah rasional. Jadi karena segala sesuatu itu akan menjadi benar kalau kita berpikir secara rasional. Nah, menurut John Dewey, realitas kehidupan itu adalah pragmatisme. Apa itu pragmatisme? Pragmatisme itu yang sesuatu yang benar itu adalah yang bermanfaat. Nah, sesuatu yang benar itu adalah yang bermanfaat. Jadi, semisal kalian, ini paling gampang ya, kalian
jalan kaki, atau gini, kalian naik motor dengan naik mobil itu enak mana? Ya, tentu enak naik mobil ya. Nah, tapi kalau jalan macet, nah, dan kalian harus sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu, maka yang paling benar tuh pakai mobil atau pakai motor. Yang paling benar tentu pakai motor, karena kalau pakai motor itu kalau macet dia bisa bisa bengkak-bengkok, bisa nerobos jalan-jalan sempit ya, itu. Jadi pragmatisme itu sesuatu yang benar, itu yang bermanfaat. Ketika macet, yang bermanfaat itu ya naik motor, walaupun kepanasan, tapi kan bisa menyampaikan pada tujuan. Itu. Tapi kalau tidak macet, pakai mobil lebih benar itu, karena bisa ngebut kenceng banget. Nah, itu. Jadi yang benar itu bukan A atau B, tapi yang benar itu yang bermanfaat. Itu. Kalian memakai sepatu, contoh sepatu mereknya Kickers. Nah, Kickers dibuat sekolah bagus. Nah, tapi kalau sepatu Kickers itu dibuat becek-becekan, nah berarti tidak bermanfaat. Nah, becek-becekan itu kalian pakai sepatu bot, kan seperti itu. Jadi yang benar itu bukan sepatu Kickers atau bukan, tapi yang benar itu adalah yang bermanfaat saat itu. Kalian sekolah pakai sepatu Kickers, benar karena bermanfaat. Tapi kalau kalian ke sawah itu maton tuh nyabutin sukot-sukot yang ada di sawah, itu nanam padi pakai sepatu Kickers, itu tidak benar karena tidak bermanfaat. Yang benar adalah pakai sepatu bot. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kebenaran itu bukan pada A atau pada B, tapi pada yang bermanfaat itu yang mana. Yang bermanfaat itulah yang benar. Jadi menurut John Dewey, hakikat kehidupan itu ya pragmatisme, sesuatu yang benar itu yang bermanfaat. Nah, berbeda dengan René Descartes, yang benar itu yang bukan yang bermanfaat, tapi yang benar itu yang rasional, yang masuk akal. Nah, mana yang benar itu? Apakah René Descartes atau John Dewey? Ya, semua benar berdasarkan bidangnya masing-masing. Nah, inilah filsafat. Menurut Marxisme ortodok, yang benar itu materialisme. Nah, yang benar itu atau sesuatu kebenaran itu ya kalau bisa dibuktikan. Nah, contoh sesuatu yang benar itu yang bisa dibuktikan dengan nyata. Itu yang semisal apakah kabel ini mengandung aliran listrik? Nah, kita nggak bisa berandai-andai, tapi harus dibuktikan secara nyata. Kalau sudah dibuktikan, oh ternyata mengandung aliran listrik, oh maka ini benar. Oh ternyata tidak mengandung aliran listrik, maka ini tidak benar. Nah ini sedikit pengenalan mengenai filsafat. Nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya filsafat itu, inti dari filsafat itu adalah hakikat, membahas mengenai hakikat realitas kenyataan yang ada. Nah, hakikat kehidupan itu apa? Itu menurut Plato, hakikat kehidupan itu adalah dunia ide. Menurut René Descartes, hakikat kehidupan itu adalah rasionalisme. Menurut John Dewey, hakikat kehidupan itu adalah pragmatisme. Menurut Marxisme ortodok itu hakikat kehidupan adalah materialisme. Menurut John Dewey itu menurut Albert Camus, hakikat kehidupan itu keterpaksaan. Menurut menurut Albert Camus, hakikat kehidupan itu adalah keterpaksaan. Menurut Soren Kierkegaard itu hakikat kehidupan itu adalah kebebasan, dan lain sebagainya. Jadi hakikat kehidupan itu banyak, dan semua benar di bidangnya masing-masing. Selama itu mempunyai nilai abadi, selama itu mempunyai nilai universal, maka itu adalah filsafat, maka itu adalah hakikat. Jadi filsafat itu adalah hakikat
yang mempunyai nilai abadi dan hakikat dan mempunyai nilai universal. Oke, saya kira demikian. Nanti bisa kita lanjutkan ya di pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.